Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar. Tetapi sebelumnya silakan tambah subscribe di bawah ini, terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini. Saya mau tanya, saya hari terakhir tanggal 9 Februari. Saya tes pack positif tanggal 28 Maret. Tanggal 29 Maret saya USG, belum ada kantong janinnya. Cuma sudah ada penebalan saja. Kata dokternya UK-nya belum sampai sebulan. Tunggu 2 minggu lagi baru USG lagi. Kalau hitung manualnya udah 7 minggu 4 hari, itu bagaimana? Mohon dijawab. Penantian 1 tahun 4 bulan, cemas takut soalnya. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini HPHT-nya, hari terakhirnya itu 9 Februari. Tes pack positifnya itu 28 Maret. 29 itu USG ya. Jadi 9 Februari ke 9 Maret itu sudah 4 mingguan lebih ya. Jadi 4 mingguan, terus kemudian yang 21 hari itu 3 minggu, berarti 7 minggu lebih, itu benar ya. Jadi perhitungannya menurut HPHT itu 7 minggu 4 hari. Jadi tapi USG-nya belum kelihatan, hanya penebalan rahim ini bagaimana. Jadi ditunggu 2 minggu lagi baru USG, itu betul sekali ya, untuk melihat 2 minggu lagi apakah ada kantong, ada janin dan sebagainya ya. Karena memang seharusnya kalau menurut HPHT itu usia kehamilan 7 minggu 4 hari itu seharusnya USG itu normalnya harus sudah ada kantong kehamilan dan juga janin ya. Kalau seperti ini bisa saja ibu kalau nanti 2 minggu lagi di USG masih tidak ada kantong dan juga tidak ada janinnya, bisa saja ibu hanya mengalami gangguan hormon. Jadi kenaikannya hormon itu tidak terjadi kehamilan dalam rahim ya. Jadi hanya merupakan kenaikan hormon saja ya, tidak terjadi pembuahan, tidak terjadi ini ya. Tidak terjadi penempelan rahimnya, itu tidak berhasil ya, penempelan janinnya itu misalkan terjadi pembuahan terus kemudian penempelannya itu tidak berhasil ya, jadi terjadi kegagalan sehingga hanya hormonnya saja yang naik, jadi rahimnya kosong ya, tidak terjadi seperti itu. Ataupun sebab yang lain ya, misalkan pada saat penempelan sudah menempel tetapi mengalami kegagalan, seperti itu ya, terjadi hanya merupakan hormonnya saja yang naik, jadi terjadi kegagalan dalam penempelan atau implantasinya, seperti itu. Memang seharusnya kalau hormon HCG itu hormon pembentukan plasenta ya, pembentukan plasenta itu akar dari kehamilan ya. Jadi bisa saja terjadi pembentukan akarnya itu mengalami kegagalan, seperti itu ya, sehingga pada saat USG ini tidak kelihatan apa-apa ya. Jadi kantong juga tidak kelihatan, janin juga tidak kelihatan. Ini nanti kalau misalkan 2 minggu di USG belum terlihat apa-apa, bisa tidak terjadi kehamilan, seperti itu ya. Jadi terjadi kegagalan kehamilan, hanya hormonnya saja yang naik, seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk yang ini ya, maaf, untuk pertanyaan sebelumnya yang ini
ibu harus ini ya, meminum vitamin yang diberikan ya, karena hal apapun itu bisa saja terjadi ya nanti, apalagi ini hamil yang sudah dinanti-nantikan ya, sudah 1 tahun lebih belum hamil, seperti itu sangat dinantikan. Jadi apapun bisa terjadi ya, nanti bisa saja nanti ada kantong ataupun ada janin. Jadi ibu meminum vitamin yang diberikan seperti itu, konsumsi gizi seimbang, gizi ibu hamil, tidak boleh stres ya, cukup istirahat ya, tidak boleh kecapean. Memang jarang sekali kalau seperti ini, misalkan pada saat usia seperti ini tidak kelihatan apa-apa, terus nanti kelihatan seperti itu jarang terjadi ya, tetapi tidak ada yang tidak mungkin ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau suntik KB nggak sesuai waktu, bagaimana? Jadi kadang 2 bulan baru suntik, apa setelah suntik langsung bisa dipakai berhubungan? Jadi langsung saja saja pertanyaannya. Jadi untuk kasus seperti ini, suntiknya itu tidak sesuai jadwal, kadang 2 bulan baru suntik, terus nggak suntik, terus suntik lagi, nggak suntik, suntik lagi. Jadi kembali seperti suntik KB pada saat yang pertama kali ya, pada saat pertama kali suntik seperti itu. Jadi efektifnya 1 minggu ya, 1 minggu setelah suntik. Saat 1 minggu itu belum bisa dipakai berhubungan, maksudnya kalau dipakai berhubungan bisa saja terjadi kehamilan. Jadi efektifnya 1 minggu. Selama 1 minggu bisa ini ya, bisa memakai kondom ataupun tidak boleh dipakai berhubungan dulu, seperti ini. Kalau suntiknya nggak sesuai jadwal, 2 bulan baru suntik seperti itu, maka kembali seperti suntik yang awal ya caranya. Jadi 7 hari baru efektif. Jadi setelah suntik 7 hari baru bisa dipakai untuk berhubungan. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya, tetapi sebelumnya silakan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya. Saya pernah operasi hamil di luar kandungan. Selang 1 tahun lebih saya hamil lagi, sekarang 4 bulan. Apakah bisa melahirkan normal? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini pertanyaannya pernah operasi. Jadi pernah terjadi hamil di luar kandungan ya, pernah operasi. Selang 1 tahun lebih hamil lagi, sekarang 4 bulan. Apakah bisa melahirkan normal? Hamil ektopik ya. Jadi hamil ektopik itu ada bermacam-macam posisinya ya. Posisinya itu di mana? Apakah misalkan ada yang di ini ya, di tuba falopi, ataupun di mana ya, ataupun di dekat porsio, atau di mana ya. Jadi untuk bisa melahirkan normal, maka bisa saja lahir normal ya, insya Allah tidak berpengaruh karena masih kecil ya. Hamil di luar kandungan itu operasinya itu hanya kecil ya, karena pada hamil ektopik atau hamil di luar kandungan itu ibu itu akan merasakan sakit sekali ya pada awal kehamilan itu, terus-terusan flek, terus kemudian merasakan sakit, sehingga hamilannya itu pasti masih kecil-kecil ya, hamil masih kecil, terus ibu tidak tahan seperti itu, terus kemudian dilakukan operasi ya, operasi untuk mengangkat jaringan dari kehamilan di luar kandungan tersebut. Jadi kalau melahirkan normal insya Allah masih bisa ya, tetapi lebih amannya memang dilakukan di rumah sakit ya.
tetapi banyak juga yang melahirkan di bidan itu tidak apa-apa ya. Pada kehamilan ektopik yang pernah melakukan kehamilan yang pernah mengalami kehamilan ektopik, karena posisi kehamilan ektopik itu berbeda. Posisi kehamilan ektopik itu di luar rahim, sedangkan nanti pada saat melahirkan itu yang kontraksi itu rahimnya ya, rahimnya berkontraksi dan mengeluarkan janin, jadi insya Allah bisa lahir normal. Oke, sekian dulu jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.